Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Teresiani. Sekolah saya di SMK Ngestiwidi Husada. Saya kelas 10 keperawatan. Di video ini saya akan menceritakan sebuah cerita hikayat yang berjudul Si Miskin. Karena sumpah Batara Indra, Raja Keindraan beserta istrinya dibuang dari keindraan, sehingga jatuh miskin dan sengsara hidupnya. Si miskin berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Saat mereka berjalan mencari makanan dan rezeki, mereka selalu diusir dan dipukuli oleh penduduk secara beramai-ramai sehingga badan mereka luka-luka. Menangislah suami istri itu dengan rasa lapar dan haus sepanjang perjalanan. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari makanan. Demikian seterusnya. Ketika mengandung 3 bulan, istrinya mengidamkan buah mangga yang ada di taman raja. Dimintalah agar suaminya meminta buah mangga itu kepada raja. Suaminya menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu, tetapi istrinya menangis menjadi-jadi. Dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja memohon mempelam. Tiada disangka, raja sangat bermurah hati dan memberikan mempelam itu kepada si miskin. Buah mempelam itu pun diberikannya kepada istrinya. Setelah genap bulannya, lahirlah anak laki-laki pertama mereka yang diberi nama Mahrakarmah, yang artinya anak dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan kasih sayang. Ketika si miskin menggali tanah untuk menancapkan tiang untuk berteduh, didapatnya sebuah tajau yang berisi penuh emas. Dengan takdir Allah, didirikannya di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian, lahirlah anaknya yang kedua bernama Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan penuh pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui peruntungan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Kesempatan itu digunakan oleh Maharaja Indradewa. Semua ahli nujum dikumpulkannya dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Maharaja Indra Angkasa bahwa Mahrakarmah dan Nila Kesuma akan mendatangkan malapetaka bagi orang tuanya. Semua ahli nujum mengatakan seperti yang dihasutkan oleh Maharaja Indradewa. Mendengar kata-kata ahli nujum itu membuat Maharaja Indra Angkasa sedih. Dengan berat hati, diusirnya kedua anaknya itu selama-lamanya. Setelah kedua anaknya pergi, kerajaan Puspasari musnah terbakar. Sampai di tengah hutan, Mahrakarmah dan Nila Kesuma berteduh di bawah pohon beringin. Dengan sangat lapar, ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Saat mencari api di kampung untuk memasak burung, mereka disangka pencuri. Mahrakarmah dipukuli kemudian dibuang di laut. Nila Kesuma ditemu oleh Raja Manginderasari, putra mahkota dari Palinggam Cahaya, yang kemudian menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Mengurai.
sedangkan Marakarma dibawa arus dan terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Kairani, anak Raja Cina. Waktu Cahaya Kairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali itu dan diajaknya pulang. Marakarma dan Cahaya Kairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada Cahaya Kairani. Maka didoronglah Marakarma ke laut dan ditelan oleh ikan nun. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang kemudian membelah perut ikan itu karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai keluarlah Marakarma. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putra Raja Mangindrasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung, tahulah Marakarma bahwa putri tersebut adalah adiknya. Maka ditemuinyalah nahkoda kapal yang jahat itu pun dibunuh oleh Marakarma. Kemudian Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri antah berantah dikalahkan oleh Marakarma yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra, saudara Cahaya Kairani. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.